Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddhaya. Pemirsa TVRI khususnya umat Buddha dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis bersama saya Sania Novianti Korin. Nah, pada hari ini tema yang akan kita bahas yaitu mengenai yakin terhadap Buddha, hidupku bahagia. Dan telah hadir bersama saya seorang narasumber, beliau adalah guru agama Buddha di Wihara Buddha Dharma Gorontalo, sekaligus guru sekolah dasar yang mengajar agama Buddha. Kita akan ajak untuk berbincang-bincang mengenai tema hari ini. Beliau adalah Bapak Waluyo Dwi Asmoro. Namo Buddhaya Pak Waluyo. Namo Buddhaya Novi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya? Luar biasa. Luar biasa semangat ya. Kita hari ini temanya yakin terhadap Sang Buddha hidup bahagia. Nah, siapa sih Sang Buddha itu? Oh ya, baik. Sang Buddha. Buddha kita yakini bahwa beliau adalah orang yang telah mencapai penerangan sempurna. Sebenarnya Buddha ini adalah manusia. Buddha bukan dewa. Buddha juga bukan seorang atau disebut sebagai Tuhan. Nah, Buddha adalah manusia yang sudah mencapai penerangan sempurna dengan usaha sendiri tanpa bantuan dari makhluk lain. Jadi Buddha ini lahirnya di mana? Di India. Nah, Buddha lahir di India yaitu 2600 tahun yang lalu. Pertama menjadi seorang pangeran yang lahirnya adalah tahun 623 sebelum Masehi. Nah, setelah dewasa beliau meninggalkan istana dan menjadi Buddha pada usia 35 tahun. Dengan menjadi Buddha di usia 35 tahun itulah Pangeran Siddhartha memiliki gelar yaitu seorang Buddha atau yang tercerahkan. Jadi Buddha adalah manusia yang sudah mencapai penerangan sempurna. Itu adalah Sang Buddha. Iya, tadi kan yang dijelaskan sama Pak Wal itu Buddha lahir di India, yang awalnya seorang pangeran, kan. Nah, bagaimana caranya seorang pangeran tuh bisa menjadi Sang Buddha? Oh iya. Nah, Pangeran Siddhartha ini adalah kehidupan terakhir dari Buddha. Nah, Pangeran Siddhartha pada saat lahir itu sudah bisa berjalan 7 langkah ke arah utara di atas 7 kuntum bunga teratai. Nah, pada saat itu diramal bahwa bayi ini kelak akan menjadi Buddha. Bayi ini akan meninggalkan istana. Nah, raja tidak mau anaknya menjadi Buddha. Raja menginginkan anaknya menjadi seorang raja. Maka dari itu pada saat merawatnya dijauhkanlah dari ramalan bahwa jangan sampai bayi nanti bisa atau sudah dewasa melihat 4 peristiwa. Jangan sampai melihat orang tua, orang sakit, orang mati dan petapa. Jikalau pangeran nanti kelak bisa melihat salah satu atau 4 peristiwa ini, beliau akan menjadi Buddha. Dan setelah itulah pada usia 16 tahun beliau dinikahkan supaya tidak nanti menjadi Buddha. Dan itu tidak bisa menghalangi karena ini sudah tekad dari seorang bodhisattva bahwa lahir ke dunia harus menjadi Buddha. Nah, pada saat usia 29 tahun para dewa berkehendak lain. Para dewa menampakkan dirinya. Nah, setelah menampakkan dirinya melihat pertama peristiwa orang tua. Nah, orang tua pangeran yang dulunya hanya melihat yang muda-muda saja, nah tiba-tiba melihat orang tua. Nah, itu sadar bahwa, nanti saya akan jadi tua. Tapi dia tidak tahu sebenarnya pertama tua itu seperti apa. Dia tanya kepada Cana,
Cana, apa itu tua? Karena dia tidak pernah melihat selama 29 tahun orang tua. Karena raja menyingkirkan supaya beliau tidak melihat. Akhirnya Cana menjelaskan, oh orang tua itu orang yang sudah berusia lanjut. Nah, rambutnya sudah putih, kerut. Akhirnya begitu. Akhirnya beliau merenung, wah aku nanti akan jadi begini. Nah, merenung terus. Akhirnya lama-lama lagi dia sudah tidak bahagia lagi di istana itu, sedih. Akhirnya keluar istana lagi, melihat lagi ada orang sakit. Lanjut lagi, nanti lagi orang mati. Dan terakhir petapa akhirnya bulat tekadnya ingin menjadi seorang Buddha, ingin mencari obat supaya aku tidak tua, aku tidak sakit, aku tidak mati, aku harus jadi Buddha. Akhirnya dia meninggalkan ini tanpa sepengetahuan dari ayahnya. Malam-malam pada saat bulan purnama juga, pintu gerbang di istana itu kan dijaga oleh para penjaga, tapi dewa menolong. Maksudnya tidak menimbulkan suara, gerbang juga dibukakan para dewa. Akhirnya beliau meninggalkan istana di usia 29 tahun itu dan melepaskan keduniawian, dibantu dengan Cana di tepi sungai Anoma, motong rambut, kemudian perhiasan bajunya diserahkan sama Cana suruh pulang. Nah, beliau menjadi seorang petapa. Nah, petapa itulah beliau di hutan. Yang pertamanya makanannya enak, makanan istananya sangat luar biasa. Di situ baru pertama mencari dana, seperti kalau dikatakan orang itu meminta-minta, hanya dapat bubur dengan air atau nasi putih dengan dicampur dengan air. Pertama baru lihat itu rasa apa ini, gitu kan? Apa yang mau saya makan ini, rasa mau muntah. Karena coba Novi, ya kan? Pertama sekarang makan enak-enak di rumah, cuma jalan dikasih nasi dengan air, apa bisa? Akhirnya Pangeran Siddhartha bertekad, kamu sendiri yang minta ini, kamu sendiri yang meninggalkan istana ini. Akhirnya bertekad makan, pelan-pelan akhirnya bisa. Nah, setelah itu beliaulah mulai bertapa, ingin menjadi Buddha, dan tidak gampang. Beliau meditasi, pertama berguru dulu sama Alarakalama. Tidak bisa menjadi Buddha, pindah lagi ke Udakaramaputa. Tidak bisa lagi di Udakaramaputa, ajarannya hanya sampai meditasi tingkat yang paling tinggi di situ. Beliau akhirnya meninggalkan dan pergi ke hutan Uruvela. Nah, selama di hutan Uruvela dibantu dengan sahabat-sahabatnya yang dulu pernah meramalkan. Akhirnya di situ meditasi menjadi petapa itu dengan cara ajaran itu ada menyiksa diri. Nah, menyiksa diri sampai tidak makan atau makan sedikit satu biji nasi sampai bertahun-tahun, akhirnya badannya sampai kurus kering, sampai mau meninggal. Akhirnya disadarkan oleh seorang penyanyi ronggeng bahwa kalau senar gitar ini ditarik terlalu kencang akan putus. Kalau senar gitarnya terlalu kendor akan tidak menimbulkan bunyi atau suara. Akhirnya beliau sadar, ternyata selama ini saya terlalu keras menarik tali kehidupan saya. Hampir saya saja mati. Saya juga tidak boleh terlalu lengah, tidak boleh terlalu kendor. Akhirnya beliau menyadari dan mencari jalan tengah, dan meditasi itulah. Dan dalam 6 tahun lamanya bertapa di hutan, akhirnya bisa menjadi seorang Buddha dengan gelar Buddha Gotama. Buddha adalah yang tercerahkan, Gotama adalah nama keluarga. Maka dari itu sekarang disebut sebagai Buddha Gotama, karena Gotama adalah nama keluarga dan Buddha adalah sebagai gelar orang yang sudah mencapai penerangan sempurna. Jadi itu untuk mencapainya harus bertapa dulu, meninggalkan kehidupan rumah tangga, rumah yang sudah ada istananya,
yang sudah ada istri juga, yang ada ayah dan ibu juga, dan juga ada adik juga, ada anak yang satu, beliau tinggalkan hanya untuk mencapai penerangan sempurna itu. Iya, kita balik dulu dari saat Sang Buddha masih menjadi pangeran. Iya. Nah, kan ayahnya Raja Sudodana kan tidak menginginkan Pangeran Siddhartha untuk menjadi Buddha. Nah, apa saja upaya yang dilakukan oleh Raja Sudodana supaya Pangeran Siddhartha tidak menjadi Buddha? Apa saja yang dilakukan? Dengan cara memberikan kebahagiaan duniawi. Baru anak kecil sudah diberikan hal-hal yang terbaik dari segi baju, segi pelayanan, segi pemberian seperti mainan atau apa, semua itu adalah supaya anak ini bahagia di istana. Contohnya dia kemana-mana dipayungi, selalu dikawal, ya tak? Itu adalah satu. Kemudian masih anak-anak dibuatkan 3 kolam. Kolam ada yang ini kolam teratai merah, ada putih, ada biru dibuatkan supaya pangeran senang. Itu masih anak-anak. Sudah dewasa juga dibuatkan 3 istana. Dinikahkan cepat-cepat 16 tahun supaya pangeran ini tidak sampai meninggalkan istana. Sampai usia 29 semua kesenangan duniawi diberikan. Upaya-upaya raja supaya pangeran tadi yang saya kasih tahu bahwa supaya tidak melihat 4 peristiwa itu semua disingkar. Di istana pada saat itu dibangun sampai tembok besar. Tidak boleh di istana ada orang yang rambut putih pun, orang tua, ya, orang sakit. Kalau pelayannya baru mau sakit, ganti yang baru. Pelayannya kelihatan agak seperti orang seperti tua, ganti yang baru. Jadi kesenangan-kesenangan duniawi semua diciptakan di situ sama seorang raja karena tidak ingin pangeran nanti akan menjadi Buddha. Jadi segala kesenangan duniawi diberikan. Bahkan setiap hari itu tarian, nyanyian untuk menghibur pangeran itu selalu ada. Kalau kita kan mungkin hanya nonton gitu ya, karena kita begitu kan. Pelayan-pelayan itu juga mendampingi kemanapun beliau pergi. Itu bukan hanya 1, 2, tapi banyak sekali wanita-wanita cantik, laki-laki gagah. Jadi semua diberikan kesenangan duniawi. Nah mungkin kalau zaman sekarang ya mungkin semua diberikan harta atau apa itu juga di situ diberikan karena beliau adalah anak seorang raja, anak satu-satunya dari Ratu Mahamaya. Tapi karena ayahnya lagi menikah dengan adik dari istrinya, memiliki 2 anak, nah dia tetap yang dinomor satukan adalah Pangeran Siddhartha. Karena Raja Sudodana menginginkan dia yang harus menjadi penerusnya nanti. Karena anak pertama. Ya, anak yang pertama itu dan mendapatkan Pangeran Siddhartha itu tidak gampang. Karena ibunya itu sampai usia 45 tahun baru bisa memiliki seorang putra. Jadi itu anak kesayangan sekali ya, menjadi kesayangan sekali karena Pangeran Siddhartha sangat gagah, ganteng, luar biasa badannya ya. Semua itu ada sama Pangeran Siddhartha, maka dia disayang dengan memberikan kesenangan-kesenangan duniawi itu. Iya, gitu. Kita tahan dulu sebentar. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis dan masih dengan tema yang sama, yakin terhadap Sang Buddha, hidup bahagia. Nah, Pak Waluyo, bagaimana konsep keyakinan dalam agama Buddha? Keyakinan atau sada itu konsepnya bahwa kita sebagai umat Buddha memiliki keyakinan seperti dalam Parita Tisarana. Nah, Tisarana itu adalah 3 perlindungan. Jadi kita yakin sama Buddha, Dhamma, Sangha yang dalam bahasa Pali itu adalah Buddhang saranang gacami, Dhammang saranang gacami, Sanghang saranang gacami. Aku berlindung pada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, dan aku berlindung kepada Sangha. Jadi konsep keyakinan kita adalah yakin kepada
Triratna atau Tisarana itu. Jadi kita yakin sama Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mengapa kita yakin sama Sang Buddha dulu? Kenapa tidak Sangha dulu? Kenapa tidak Dhamma dulu? Ya, karena Buddha lah yang menemukan dulu. Ada Buddha, baru ada Dhamma. Ada Dhamma, baru ada Sangha. Jadi ini 3 serangkai. Nah, pada saat Sang Buddha muncul, itu pertama hanya Buddha. Jadi kita yakinnya sama Buddha dulu. Buddha, iya. Nah, setelah Buddha mengajarkan dhammanya kepada siswa-siswanya yang yakin sama Sang Buddha, akhirnya Buddha membabarkan Dhamma. Setelah Dhamma dibabarkan, terbentuklah baru Sangha siswanya. Jadi ini berkaitan. Jadi kita beryakin sama Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi kita yakin yang pertama adalah sama Buddha dulu, Dhamma, dan Sangha. Jadi ini satu ikatan dari 3 serangkai gitu. Tri artinya 3, Ratna itu permata, Sarana itu perlindungan. Jadi 3 perlindungan. Jadi kita harus yakin dulu sama Sang Buddha, kemudian Dhamma, dan Sangha. Itu konsep keyakinan dalam agama Buddha. Nah, setelah kita yakin sama Sang Buddha juga, kalau dalam dunia saat ini, itu kan pertama sadanya kepada Triratna. Nah, sekarang ada lagi sadar atau konsep keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kepada kitab suci, kepada hukum karma, kemudian hukum kesunyataan. Jadi yang terakhir kepada Nibbana, itu diawali dulu harus sama Buddha dulu. Karena ajaran munculnya dari Sang Buddha dulu. Jadi satu contoh bahwa kenapa kita yakinnya sama Sang Buddha dulu. Ada kisah dalam kehidupan Sang Buddha. Dia anak ini yakin ya, misalkan dari ini namanya adalah Mata Kundali. Nah, Mata Kundali ini adalah anak seorang yang kaya raya. Ada dalam Dhammapada ayat 2 itu ya, anak kaya raya, tapi orang tuanya tidak ada yakin sama Sang Buddha, tidak ada yakin sama Dhamma, tidak ada yakin sama Sangha. Nah, karena Buddha ini adalah punya kekuatan, setiap hari beliau ini melihat saat pagi hari, siapa hari ini yang perlu saya tolong. Nah, pada saat itu lihatlah anaknya Adina Pubaka itu, ada Mata Kundali. Lihat, anak ini akan segera meninggal. Kalau saya tidak sampai datang ke sana atau tidak menolong Mata Kundali bisa lahir di alam yang rendah. Nah, karena ayahnya ini orang yang kikir, yang pelit, dia tidak mau juga membawa anaknya ini berobat. Hanya datangnya berobat, dia hanya sendiri, tidak bawa anak. Karena saking pelitnya, saking kikirnya. Nah, kemudian yang terakhir anak ditaruh di luar itu. Nah, Buddha lihat bahwa anak ini harus ditolong. Dengan cara apa? Buddha langsung datang di hadapan Mata Kundali. Mata Kundali belum pernah ada keyakinan. Nah, kemudian Buddha memancarkan sinarnya. Melihat tubuh sinar Sang Buddha yang menerangi dia, akhirnya dia baru yakin. Budang saranang gacami muncul dalam batin. Damang saranang gacami, sanghang saranang gacami. Nah, setelah dia senang, bahagia, berlindung, yakin sama Buddha, dalam batinnya dimunculkan dengan kekuatan hati Buddha itu, Mata Kundali meninggal dan langsung lahir di alam dewa. Di alam dewa itu lagi Tawatimsa, dewa tingkat kedua. Yang pertama adalah Catumaracika, kedua Tawatimsa. Nah, pada saat lahir di situ, dia langsung menjadi seorang dewa yang gagah gemilang, dikelilingi oleh banyak harta juga dan juga banyak para dayang pada saat dicerita di Dhammapada itu. Nah, sudah itu dia langsung sadar, mengapa saya bisa lahir menjadi dewa yang gilang gemilang ini? Dia langsung ingat, oh saya yakin sama Sang Buddha. Dengan yakin sama Sang Buddha, saya bisa lahir begini. Cuma yakin. Kemudian dia turun lagi ke depan ayahnya. Pada saat itu ayahnya masih menangis di kuburan. Dia turun lagi, kasih tahu ayahnya. Ayah, apa yang kamu tangisi? Apa yang membuat kamu sedih? Dia karena merindukan anaknya gitu. Akhirnya dia nampakkan diri, sayalah Mata Kundali. Berlindunglah sama Buddha, yakinlah sama Buddha, maka hidupmu akan bahagia. Kemudian
Adina Abu Bakar belum percaya. Tanya lagi sama Sang Buddha, benar enggak dengan keyakinan saja bisa melahir di alam dewa? Baru Buddha bilang, Mata Kundali, tunjukkan dirimu. Langsung menunjukkan. Ini buktinya ayah. Saya hanya berlindung, hanya yakin sama Buddha, saya bisa lahir di alam dewa. Dengan gemilang-gemilang begini. Akhirnya ayahnya yakin juga. Akhirnya dia baru punya batin ya terhadap Buddha. Yakin pada Buddha, besoknya Buddha diundang dana makan, mendengarkan dhamma. Itu ada konsep keyakinan kita adalah di batin kita sendiri. Kita sebagai siswa Sang Buddha ini sudah ada cerita yang benar begitu, yang yakin dengan begitu, kita munculkan keyakinan dalam batin kita. Apalagi kita sekarang sudah menjadi siswa Sang Buddha, sudah percaya, sudah yakin, makanya munculkanlah itu keyakinan dalam diri kita. Jadi pikiran kita lah sebagai pemimpin, pikiran kita sebagai pelopor ini. Nah, kalau kita sudah yakin, ucapan kita juga harus mengikuti ajarannya Sang Buddha. Karena yakin bukan menolak ya. Iya. Nah, sudah yakin ucapan kita juga harus yang baik. Sudah yakin perbuatan kita sudah baik karena kita didahului oleh pikiran kita. Mindset kita di pikiran ini. Nanti kita langsung tunjukkan, oh iya, dengan aku yakin sama Sang Buddha, hidupku seperti bahagia ini, ayo dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari yakin dengan Sang Buddha. Sudah ada contoh itu lagi. Ya, contoh langsung di kitab Dhammapada dan Atthakatha. Karena di situ dijelaskan juga seperti kisah tadi. Dengan keyakinan itu, hidupnya dia juga akan bahagia. Akhirnya di alam dewa juga Mata Kundali ingat. Mungkin sekarang masih berapa hari di situ, ya? Iya. Nah, masih berapa hari karena 1 hari 1 malam di Catu Maharajika di Tawatimsa itu adalah 100 tahun di manusia. Kalau manusia sekarang 100 tahun, di situ baru 1 hari. Jadi kalau sekarang 2600 tahun yang lalu berarti masih berapa hari? Setengahnya berarti ya, masih sekitar berapa hari? Kalau 2000 berarti 12 hari 12, ya. 2020-an hari, 26 hari. Ya, kalau 100 ya, berarti masih 20, belum ada 1 bulan. Iya. Nah, makanya kita juga harus yakin, oh benar, kita harus punya keyakinan. Konsep kita adalah munculkan di dalam batin kita dulu sendiri. Begitu. Iya, berdasarkan cerita dari Mata Kundali sendiri, dengan dia memunculkan keyakinan kepada Sang Buddha bisa lahir di alam dewa. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa memunculkan keyakinan terhadap Sang Buddha? Nah, pertama kita kalau sudah berlindung dengan mengucapkan tisarana, kita harus yakin dengan Buddha. Kita yakin, oh dengan berlindung pada Buddha hidupku akan bahagia. Berarti setiap hari kamu pikirannya sama Sang Buddha. Saat kamu duduk ingat sama Buddha. Saat kamu bekerja juga, Pak Guru saya harus ingat sama siapa? Ya di samping kamu sudah menyelesaikan semua kerjaan, nanti ada waktu pas ibadah atau apa muncul atau ikut misalkan di kerja kamu atau kamu sebagai pelajar, di waktu-waktu luang itulah harus memunculkan Sang Buddha, yakin sama Sang Buddha. Saya ambil lagi sama kisah. Ambil kisah bahwa dengan cerita Tissa, ya, Tissa Saranagamana. Saranagamana ini adalah kehidupan yang lampau. Dia adalah menjadi seorang pemuda yang miskin sekali. Tidak bisa berdana kepada seorang biku. Dia untuk makan saja dia susah. Tapi karena dia punya keyakinan, dia bertanya pada biku itu, Bante, saya ini adalah orang yang susah. Makan saja saya susah. Perbuatan baik apa yang bisa saya lakukan agar saya bahagia, Bante? Baik di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Nah, kemudian pemuda ini diajar sama biku itu bahwa ulang kata
Budang saranang gacami, damang saranang gacami, sanghang saranang gacami. Dengan kamu mengulang kamu begitu, hidup kamu akan bahagia. Nah, kemudian dia ulang. Di samping dia punya orang tua, juga jaga orang tuanya yang sudah tua renta. Nah, dia sudah merawatnya juga. Ada waktu luang, selesai bekerja, dia duduk, langsung munculkan dalam batin. Budang saranang gacami, damang saranang gacami, sanghang saranang. Seumur hidup dia selesai bekerja, selesai merawat orang tua, malam dia selalu ingat sampai dia mati. Akhirnya dengan keyakinan penuh dengan Buddha, keyakinan penuh dengan Dhamma, keyakinan penuh dengan Sangha, beliau bisa lahir menjadi seorang dewa yang sangatnya, bahkan bisa menjadi seorang raja dewa sampai berkali-kali. Lahir lagi habis di alam dewa, beliau lahir di alam manusia menjadi seorang raja. Di alam dewa dia ingat Budang saranang gacami. Di manusia dia ingat lagi batin itu, dia bisa jadi orang yang kaya lagi. Mati lagi di alam manusia, naik lagi di alam dewa jadi raja dewa lagi. Mati lagi jadi manusia lagi, jadi raja lagi, raja di manusia lagi. Sampai zaman terakhir kehidupan Sang Buddha Gotama ini, beliau menjadi seorang Namatissa itu masih dalam usia 7 tahun langsung menjadi seorang arahat dengan mendengar kata Budang saranang gacami. Jadi kita sebagai ini yakin, oh ini ya yang harus kita lakukan. Ayo kita munculkan setiap hari. Sudah dibuktikan berkali-kali zamannya Sang Buddha juga. Sudah dibuktikan sekarang juga kalau siapapun yang yakin sama Sang Buddha, yakin dengan kekuatan Buddha, yakin kepada Triratna ini, hidup saya pasti akan bahagia. Jadi kita ciptakan diri sendiri. Bukan orang lain yang bisa membuat bahagia, tapi diri kita sendiri. Saat pikiran kacau, munculkan itu. Larilah ke situ, ke Buddha itu. Jangan lari malah cuma main game, ya toh? Cuma nonton, itu hanya sesaat. Kamu mungkin sekarang sedang stres atau yang ada halangan atau apa sesuatu. Mungkin diajak teman nonton, diajak teman senang-senang, pulang ke rumah masih stres lagi. Iya. Kan sesaat kan ya. Iya. Tapi kalau kamu bisa memunculkan batinmu dengan Buddha, dengan Dhamma Sangha dalam batin, kamu akan bisa menghilangkan itu semua. Hidup kamu juga akan bahagia. Karena ingat bahwa Sang Buddha mengajarkan segala sesuatu itu tidak kekal. Kamu terima masalah pun, masalah juga tidak akan kekal. Kamu sekarang bahagia pun, bahagia juga tidak akan kekal. Jadi kita harus sadar, oh iya, dalam batinku semua pasti akan berlalu sesuai dengan ajaran Buddha. Munculkan itu keyakinan sama Sang Buddha. Hari-hari di rumah. Tidak bisa bawa orang lain, tapi kita harus diri sendiri. Terkadang kita banyak sibuk ngurusi orang lain, banyak sibuk mengurusi perilaku dari orang lain, tapi kita tidak pernah mengurusi diri kita sendiri. Ini yang harus kita munculkan supaya yakin kita muncul dalam diri kita sendiri. Ya. Yakin dengan kekuatan. Ya, kita tahan dulu jawabannya, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa Hikmah Buddhis, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Ya pemirsa, kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis, masih dengan tema pembahasan yang sama, yaitu yakin terhadap Sang Buddha, hidup bahagia. Nah, bagaimana cara kita mengetahui keyakinan terhadap Sang Buddha itu tidak keliru? Cara kita mengetahui keyakinan tidak keliru kepada Sang Buddha. Nah, sesuai ajaran Sang Buddha bahwa kita harus memiliki pandangan benar. Yang pertama adalah pandangan kita harus benar. Pandangan benar ini ada dalam Arya Atangika Magga. Jadi sebelum kita memiliki keyakinan, pandangan kita ini benar atau tidak terhadap Sang Buddha. Sang Buddha ini siapa dulu? Sang Buddha ini seperti apa? Apakah Sang Buddha ini sebagai pemberi
rezeki atau Sang Buddha ini pemberi usia panjang, apakah Sang Buddha ini yang bisa menolong kita, bisa jika kita hanya berlindung sama dia. Jadi kita harus memiliki pandangan dulu yang benar. Jadi kalau kita memunculkan pandangan benar dalam diri kita, maka perlulah kita harus belajar dulu. Nah, maka perlu latihan. Pak Guru saya tidak tahu, maka belajar. Karena Sang Buddha memberikan jalan, kamu harus pariyati dulu, belajar dulu. Kemudian setelah belajar, praktekkan apa yang sudah kamu pelajari. Setelah kamu praktekkan, kamu coba latihan yang lebih tinggi lagi, yaitu meditasi. Yang meditasi itu, jadi kamu memiliki pandangan benar. Supaya kita tidak salah, sekarang kita bergaulah dengan orang bijaksana. Dalam Manggala Sutta dikatakan, asewana cak balanang, panditanan cak sewana. Tidak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaulah dengan orang-orang yang bijaksana. Itu akan kamu memperoleh berkah. Jadi kalau kita supaya tidak salah, tidak memiliki pandangan yang salah, harus belajar. Misalkan Novi belum tahu tentang Buddha. Buddha itu seperti apa? Berdiskusilah sama orang bijaksana. Bisa datang bisa ke wihara, ada tempat untuk bertanya. Kalau ada Pak Guru, ada saya, ada Pak Putu, ada Bante, itu kan penting. Maka kita harus belajar. Jangan percaya dengan mentahan. Hanya dengan percaya dengan buku. Lihat di Kalama Sutta. Jangan percaya asal saja, kalau tidak ada dibuktikan. Tapi kalau orang yang sudah buktikan, dianggap yang baik, orang tidak merugikan orang lain, barulah percaya. Jadi sama dengan kamu mau masuk ke agama Buddha atau menjadi siswa Sang Buddha. Supaya tidak memiliki pandangan yang salah, harus belajar dulu. Belajar yang betul, kurang tahu bertanya. Buddha itu apa? Nah, tadi kita sudah jelaskan bahwa Buddha adalah suatu gelar orang yang sudah mencapai penerangan sempurna. Buddha guru para dewa dan manusia, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya. Jika kita lihat dulu itu, sifat-sifat luhur Buddha. Jadi kita akan memiliki, oh ya, kalau gitu aku akan menjalani ajarannya Sang Buddha. Dengan cara apa? Ya, dana, ya, sila, ya, jaga meditasi. Jadi nanti kita akan bisa memperoleh pandangan benar. Makanya banyak agama Buddha yang tidak berkeyakinan benar terhadap Sang Buddha, menganggap Buddha itu sebagai Tuhan, menganggap Buddha itu sebagai semua penolongnya. Tapi kalau kita punya keyakinan, ya Buddha pasti akan memberikan kekuatan pada diri kita dengan keyakinan yang benar itu. Jadi manusia awam seperti kita ini perlu dibuktikan dulu, benar tidak kayak ajarannya Sang Buddha. Ya, yang lebih jelas lagi, kan Buddha mengajarkan ehipasiko, ya, lihat, datang, buktikan. Jadi lihat dulu ajaran Sang Buddha benar tidak. Kalau kamu memang tidak yakin, ya tidak apa-apa. Memang jasa kamu hanya saat ini misalkan gitu. Atau orang yang sudah beragama Buddha pindah ke keyakinan yang lain, itu memang belum belajar betul terhadap Sang Buddha. Kalau saya atau kamu tidak ngerti, coba baca dulu riwayat Sang Buddha. Riwayat dia selama menjadi manusia terakhir, yaitu Pangeran Siddhartha. Lihat, lahir saja di istana, ya toh? Ya. Lahir maksudnya keluarga istana. Lahir langsung bisa berjalan, langsung bisa bicara. Ibunya tanpa sakit selama mengandung. Menjadi Buddha, semua harta ditinggalkan, anak istri semua. Kemudian sudah menjadi Buddha, memiliki semua kekuatan, tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Buddha meninggal atau parinibbana atas kemauan sendiri. Tidak ada yang bisa membunuh Sang Buddha. Karena ajarannya cinta kasih juga, tidak pernah berkelahi, ya toh? Iya. Cinta kasih kepada semuanya, itu kita harus belajar. Benar tidak Sang Buddha seperti itu? Jadi kalau kita punya itu, sudah yakin sama Sang Buddha. Tapi kalau tidak yakin, ya itu akhirnya orang mau yang instan. Saya mau kaya, harus apa kalau mau kaya? Usaha, kerja, ya toh?
mau pintar, belajar. Itu ajarannya Sang Buddha. Harus ditunjukkan dulu. Bukan tiba-tiba kamu ada enggak orang gitu? Ada, tapi itu bisa jasanya yang mendukung. Jasa kehidupan lampau berbuah. Seperti saat ini. Mengapa saya jadi novi? Mengapa saya jadi waluyo ini? Itu karena saya ingin menjadi ini. Sekarang saya lahir di keluarga orang tua, harus bersyukur sama itu. Karena kamu sendiri yang minta. Novi juga mintanya apa? Mau yang kaya sekali, mau yang cantik, mau yang gagah. Tapi jadinya novi. Karena jasanya novi ya ini. Kehidupan lampau novi buatnya seperti ini. Saya juga begitu. Walaupun sudah berusaha keras, kenapa masih seperti ini? Iya. Nah, berarti kita harus lihat, oh iya, jasa saya hanya mendukung sekarang ini. Saya harus buat lagi. Mungkin yang baik-baik belum berbuah. Jadi yang jahat. Jadi yakin, inilah ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha supaya kita tidak memiliki pandangan salah, yakinlah sama hukum karma itu. Kalau tidak yakin ya pasti kita umat Buddha pindah haluan. Atau salah jalan lagi, ada masalah, sudah langsung pindah. Karena maunya yang instan. Maunya yang langsung jadi. Jadi agama Buddha kenapa sedikit? Karena susah itulah. Susah mau praktek. Susah mau jalankan kehidupan Buddha. Tapi kalau kita mengetahui dengan belajar dengan serius, belajar dengan benar kepada orang yang bijaksana, mengerti kehidupan saat ini. Saat ini saya jadi ini, iya jasa saya. Saya harus usaha lagi. Karma kita yang mendukung lampau dan sekarang. Kita tidak akan mengatakan saya karena kaya karena kehidupan lampau. Itu tidak. Tapi karena lampau setengah, ini setengah. Seperti contohnya, saya punya bibit mangga yang unggul. Bibit mangga yang unggul ini adalah misalkan mahal sekali. Nah, saya tanam. Tanamnya kan harus pilih. Pilih di mana? Tempat yang subur. Ya, tidak mungkin tempat yang gersang. Tempat yang subur pun harus juga dirawat. Kalau misalkan kita yang kaya itu, dirawat. Nanti kalau sudah tumbuh, pasti masih ada perlu perawatan terus. Rumput-rumput, apa semua. Sampai nanti besar. Kalau sudah berbuah, kan tinggal enaknya. Jadi kita tidak akan pandang begitu. Kenapa mangga bisa besar berbuah langsung? Nah itu ibaratkan kita. Ada proses. Demikian juga kita. Saat menjadi waluyo ini kan ada proses. Dulunya bagaimana, karena usaha, sekolah akhirnya jadi waluyo ini. Coba kalau kita cuma di rumah saja. Hanya usaha misalkan di rumah tidur. Karena orang kaya akhirnya kan bisa miskin juga. Nah, demikian juga menjadi agama Buddha harus memiliki pandangan yang benar dulu. Ada sebabnya dulu, baru akan tahu akibatnya. Jadi kalau kita sekarang mengerti tentang ajaran Sang Buddha, memiliki pandangan yang benar, nah itulah memunculkan keyakinan yang benar terhadap Sang Buddha itu sendiri. Begitu, Nafi. Iya, bagaimana cara Sang Buddha membuat hidup kita berbahagia, Pak? Nah, kita lihat Sang Buddha. Sang Buddha ini menjadi Buddha kan harus mengorbankan semuanya. Demi apa? Demi kita supaya hidup bahagia, kita tahu sebabnya dulu. Buddha mengajarkan pertama adalah hukum kesunyataan itu. Jadi Buddha tunjukkan mengapa menderita. Ya toh? Iya. Baru kita cari, sudah menderita, apa sebabnya menderita? Sudah tahu sebabnya menderita, apa bahagia? Ya toh? Kita bahagia. Bagaimana cara menjadi bahagia? Jadi Buddha tunjukkan itu, mengajarkan bahwa kita ini hidup ini misalkan menderita, dikasih tahu kenapa Novi nangis, nah gitu toh. Cari sebabnya, Buddha begitu. Cari sebabnya. Oh, Novi nangis tidak bisa beli baju baru misalnya. Sebabnya berarti apa? Iya. Keinginan membeli baju baru. Kalau tidak ada keinginan membeli baju baru, apakah Novi akan menangis? Tidak. Demikian juga, kenapa Novi sakit? Gitu toh. Oh, Novi sakit karena
salah makan. Kan Iya, bisa iya. gitu. Jadi supaya tidak sakit, makanlah yang secukupnya atau makan yang diet. Itu jadi ada sebabnya. Kemudian sudah dicari kenapa itu kamu menderita, sudah tahu sebabnya, karena apa sebabnya, sudah ditaruh. Bahagia. Kita sudah sedih, pasti akan bahagia. Nah, bahagia juga ada jalannya. Kenapa Novi bahagia? Oh, dapat mobil baru. Ya toh? Iya. Bagaimana caranya mendapatkan mobil baru? Nah, tahu. Oh, saya harus usaha, saya harus akhirnya memperolehlah hidup atau bahagia itu. Jadi itu, Buddha cari tahu, ada sebabnya, dicarikan mengapa dia bahagia, mengapa dia menderita, itu Buddha tunjukkan. Jadi, kalau orang yang tidak mengerti dengan ajaran Sang Buddha akan meninggalkan ajaran Sang Buddha. Karena menganggap bahwa ajaran Sang Buddha itu ribet. Ajaran Sang Buddha itu yang dibahas tentang derita. Ajaran Sang Buddha yang bahas tentang mati. Iya. Ajaran Sang Buddha cuma begini, akhirnya mereka akan meninggalkan itu. Tapi kalau kita sudah mengerti, Buddha sudah tunjukkan jalan Arya Atangikama dengan di 4 kebenaran mulia itu, kita akan bahagia. Nah, hanya orang yang mengerti saja. Jadi ajaran Sang Buddha dikatakan hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar hilir mudik ke pantai seberang sini. Maksudnya apa? Orang yang lahir di alam bahagia itu sedikit. Orang yang lahir lagi di alam menderita itu lebih banyak. Karena kita lihat sekarang banyak orang yang buat jahat, ya toh? Kita tidak tahu Novi begini pikirannya jahat atau tidak, kan tidak tahu. Iya. Nah, siapa tahu Novi ini benci sama saya, kan tidak tahu. Padahal dari pikiran saja itu sudah berbuat jahat. Jadi makanya Sang Buddha mengatakan, sungguh sedikit orang yang lahir lagi menjadi ke alam bahagia. Lagi ke manusia pun juga sedikit, jarang. Tapi ada yang tanya, Pak Guru, manusia bertambah terus, manusia tiap tahun juga bertambah terus. Iya. Kita lihat dalam agama Buddha itu ada 31 alam kehidupan. Alam manusia cuma 1, alam hewan. Jenisnya alam hewan ada berapa? Banyak, di sini saja kita lihat. Ada semut, ya toh? Iya. Ada nyamuk, ada yang lain-lain di sini. Kita cuma tinggal 4-5 orang, hewan sudah banyak sekali. Belum yang alam setan lagi, belum yang lain. Jadi begitu. Kita harus tahu dulu supaya pandangan kita benar begitu. Jadi belajarlah itu. Makanya Buddha tunjukkan cara hidup kita bahagia, dan cari tahu sebabnya dulu. Setelah cari tahu sebabnya, kita pasti akan bahagia. Bahagia bagaimana caranya kita menjadi itu. Jadi kita begitu. Sang Buddha menunjukkan seperti itu. Jadi untuk mengajar kepada orang yang biasa, Sang Buddha diawali dulu dengan kamu harus berdana. Diceritakan dengan cara-cara dermawan. Setelah dermawannya dia sudah lakukan, naiklah ke sila latihan. Nah, kalau orang yang sudah matang sekali ditunjukkannya, cuma sedikit saja, misalkan hanya 1 kata, segala sesuatu yang terbentuk adalah anicca misalnya. Iya. Itu orang yang sudah punya benih kesucian. Karena kehidupan yang lampau dia sudah buat. Lah kalau kita saja baca, kita saja meditasi, kok tidak suci-suci, kok tidak mencapai apa yang diinginkan? Karena jasa kita belum mendukung seperti itu. Maka dari itu, ayo pupuk yang banyak, jangan lalai di hidup di dunia ini. Seperti Buddha bilang tadi, sedikit yang ke alam bahagia, kamu buatlah. Ada prosesnya, tidak mungkin nanti kamu kalau tanpa usaha di dunia ini akan bahagia. Contohnya seperti sekarang. Mau jadi Novi bahagia, apa yang harus lakukan? Ada jalannya, ya toh? Kenapa Novi sedih? Kenapa Novi bahagia? Ada sebab dan jalannya. Itu seperti itu, Novi. Ya, Pak Guru, kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa TVRI, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah di Hikmah Buddhis.
Hikmah Buddhis, kita kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis dan masih dengan tema yang sama, yakin terhadap Buddha, hidup kita bahagia. Nah, Pak Waluyo, bagaimana cara kita menghilangkan atau mengurangi keraguan-raguan terhadap Sang Buddha? Oh ya, luar biasa ini pertanyaannya. Nah, dalam agama Buddha itu ada namanya meditasi. Meditasi salah satu yang menghalangi adalah keraguan-raguan terhadap Sang Buddha. Bagaimana kita menghilangkan itu? Nah, kita pada saat menjadi manusia ini, sering-seringlah bergaul dengan orang yang dikatakan seperti orang bijaksana tadi, yaitu Pandita Nanca itu. Jadi, kayak saya kurang yakin dengan Buddha ini. Saya kurang yakin dengan ajaran Sang Buddha ini. Nah, kemudian seperti saya punya anak, saya kasih contoh kebiasaan sehari-hari, ya. Ajaran Sang Buddha kita lihat. Nah, misalkan saya punya seorang anak yang tidak yakin mungkin terhadap Sang Buddha mungkin ya. Kita lihat dengan ajarannya dulu, kita tunjukkan, lihat jalan-jalan, lihat orang yang miskin misalkan. Orang miskin di jalan itu beda enggak dengan kamu? Orang cacat, orang pokoknya yang tidak ada apa-apa, tunjukkan sama mereka. Misalkan kita begitu, kasih tahu, mengapa beda? Mengapa tidak semua orang itu kok baik semua, kaya semua, ganteng semua? Nah, kita tunjukkan inilah ajaran Sang Buddha, bahwa kita lahir di sini adalah karena karma kita sendiri. Orang menjadi orang yang baik, orang yang menjadi orang ganteng, cantik, cacat, kaya, makmur, sejahtera, itu karena perbuatannya sendiri. Jadi kalau kamu tidak mau jadi seperti itu, janganlah menyakiti orang lain, janganlah kikir, janganlah suka berbohong. Jadi kita tunjukkan, kalau kamu sekarang sudah jadi novi, sudah dewasa, bisa membedakan sendiri mana yang benar menurut novi, mana yang salah menurut novi. Tapi terkadang kita karena banyak dan sedikitlah kita akhirnya tidak yakin dengan Sang Buddha. Oh, kalau kita ke wihara, umat kita sedikit, akhirnya keyakinan kita berkurang. Tapi kalau ke tempat lain banyak sekali, akhirnya kita senang ke sana. Jadi kita terkadang putus asanya di situ. Atau saat sedih kita lihat, kalau agama si A ini, kalau saya sedih, banyak yang mendukung saya, banyak yang menghibur saya, banyak yang memberikan semangat saya. Tapi saya beragama Buddha, tidak ada yang mendukung saya, tidak ada yang memberikan motivasi saya. Itu yang salah satu keyakinan akan berkurang. Jadi kita harus bisa melihat diri kita sendiri. Cari tahu sebabnya seperti itu tadi. Saya harus yakin memunculkan keyakinan Sang Buddha itu seperti apa. Kamu tiap hari bisa membaca, kalau yang saya lebih suka lagi misalkan baca Dhammapada Atthakatha. Di situ ada kitabnya, ada ceritanya. Membaca Peta Watu. Kenapa orang bisa menjadi setan pada saat setelah meninggal dunia? Dibaca. Nanti kamu akan tahu, oh karena dalam saat setiap hari dia buat yang tidak baik jadi setan. Mengapa orang bisa lahir jadi alam dewa? Baca di Wimana Watu, itu yang akan lahir di alam bahagia. Mengapa saya ini kehidupan saya sedia? Baca di karma ya, hukum karma ada sebab dan akibat. Jadi kita bisa tahu memunculkan itu keyakinan sama ajaran Sang Buddha. Ternyata begitu ya. Saya harus yakin sama Sang Buddha. Jadi muncul diri saya sendiri, kemudian saya sering bertanya. Tapi kalau novi sudah tidak yakin, malu bertanya, malas belajar, nanti juga akan tidak yakin tambahan. Jadi ragu terhadap ajaran Sang Buddha. Benar enggak Sang Buddha ini benar memiliki kekuatan itu? Benar enggak Buddha muncul ke dunia ini membuat saya ini bahagia? Benar enggak Buddha ini kalau setelah mati ada atau setelah ini ada tidak ada? Jadi keraguan-raguan akan muncul. Tapi kalau kita sudah belajar dengan baik atau yang kurang mengerti, kita tanya sama orang yang mengerti. Kalau ada kegiatan ibadah, novi juga ada di wihara di sini.
setiap hari uposata ada puja bakti, setiap malam minggu ada puja bakti bersama, si diskusi, datang untuk menghilangkan keraguan-raguan itu. Jadi kalau Novi kurang belajar supaya tidak ragu, ya. Nah, akhirnya bertemulah dengan orang bijaksana menyemangati Novi. Kalau kurang dengan jawabannya dengan Waluyo ini, tanya ada orang lebih tinggi lagi pada Bante, orang lebih atau orang yang lebih berkenan dengan ajaran Sang Buddha. Nah, karena orang mau menghilangkan keraguan-raguan itu harus dibuktikan dulu. Buktikanlah, oh benar enggak ajaran Sang Buddha itu? Benar enggak Buddha bisa menolong saya? Jadi kamu harus buktikan sendiri. Jadi perbuatan, tingkah laku kita inilah yang harus bisa kita tunjukkan, kita munculkan. Dengan itu kita akan menghilangkan keraguan-keraguan. Setelah itu kita sering melatih bawana. Kadang bawana juga kalau kita tanpa guru, itu pikiran melayang, malah ragu yang muncul lagi. Akhirnya kita malas lagi latihan. Tapi kalau kamu sering, ya manfaat meditasi apa? Manfaat belajar apa? Nah, akhirnya menghilangkan keraguan itu. Bisa. Sama yang di rumah juga. Ibu bapak yang di rumah ataupun adik-adik ataupun pemuda juga. Kalau memang masih ragu dengan ajaran Sang Buddha, ayo bisa berdiskusi di wihara. Ayo latihan meditasi. Bertanya kepada orang yang bijaksana. Belajar. Kalau zaman sekarang lebih gampang. Bisa nonton di YouTube juga. Tapi ada juga yang kurang yakin, kurang percaya dengan orang yang bicara, berbeda dengan datang langsung ke wihara, ya, praktekkan langsung. Jadi itu bisa menghilangkan keraguan-raguan terhadap Buddha, ajarannya dan juga Sangha. Jadi latihanlah terus setiap hari. Pemirsa TVRI, saat ini kita sudah sampai di segmen terakhir. Untuk itu saya akan meminta kesimpulan kepada Pak Waluyo berdasarkan pembahasan kita mengenai yakin terhadap Sang Buddha, hidup kita bahagia. Nah, Pak Waluyo, apa yang bisa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita pada hari ini? Ya. Dengan keyakinan kepada Sang Buddha, hidup kita akan bahagia, berarti kita harus memunculkan batin kita kepada Buddha. Di samping itu kepada Dhamma dan kepada Sangha. Kemudian supaya hidup kita lebih bahagia, kita harus buat kebaikan dalam hati kita, kita ingat kebaikan dan kita hilangkan segala hal yang tidak baik. Dengan kita berlindung pada Buddha, Dhamma, Sangha ini, hidup kita bahagia mempraktekkan ajaran-ajaran Sang Buddha. Dari dana, dari sila, kemudian dari bawana. Hal yang tidak baik mari kita hilangkan dalam batin kita. Kita munculkan pikiran-pikiran yang penuh dengan cinta kasih, pikiran-pikiran yang welas asih, dan ingat selalu akan kekuatan keyakinan Sang Buddha, maka hidup kita akan bahagia. Demikian yang bisa saya simpulkan, bahwa dengan yakin kepada Buddha berarti kita harus melaksanakan ajaran-ajaran dari Sang Buddha. Semoga ibu bapak pemirsa yang ada di rumah juga bisa mempraktekkan kekuatan keyakinan dengan yakin kepada Sang Buddha, hidup kita akan bahagia. Demikian. Ya, terima kasih Pak Waluyo atas penjelasannya, sangat bagus sekali. Dan pemirsa TVRI, khususnya umat Buddha dimanapun Anda berada, demikianlah acara Hikmah Buddhis pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Waluyo tadi itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Sania Novianti Korin dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata dari saya, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.